Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Triantoro dari kelas C Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas saya. Yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakannya negara karena menurut penurunan tingkat kelahiran penduduk. Menurut tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksikan berkurangnya 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis dengan jumlah manula yang berusia 80 tahun. Jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Periset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka turun di bawah 1,7 pada 2100. Akibatnya, perkiraan jumlah populasi dunia akan mencapai puncak pada sekitar tahun 2064 dengan 9,4 miliar orang sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Lanjut ke soal berikutnya. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Kemiskinan, kerusakan lingkungan berkorelasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan, atau sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Pada kondisi seperti itu, kemiskinan semakin parah dan lingkungan semakin merusak. Semakin lama kondisi itu berlangsung, semakin tropis keadaannya, sehingga status bertambah linear dari miskin ke lebih miskin. Begitu. Dan yang terakhir, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramid makanan? Setiap tingkatan berturut-turut menghabiskan lebih banyak energi untuk tetap hidup. Jadi perlu lebih sedikit dari kita tingkat untuk tidak sepenuhnya mengkonsumsi tingkat sebelumnya. Jika ada lebih baik sedikit rumput, seluruh piramid akan berkurang ukurannya. Hewan yang ganas dan besar menggunakan banyak energi. Oleh karena itu, mereka perlu lebih sedikit untuk menjaga keseimbangan alam yang terjadi ketika Anda masuk predator ekosistem ke dalam ekosistem. Mungkin memakan hampir seluruh tingkat di bawahnya. Tidak dapat memakan itu tumbuhan yang akan mati, yang kemudian dapat mengingatkan tingkat asli yang hampir dimusnahkan. Dalam kasus terburuknya dapat diberantas dengan memperkenalkan radiasi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.